Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang budget upah tenaga kerja langsung. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Aulia dan kawan saya Mutia Ahadi. Baik, pertama kali di sini kami akan menjelaskan pengertian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau sering disebut dengan anggaran upah tenaga kerja langsung ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci, yaitu tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya itu meliputi daripada rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksikan, kemudian tarif upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung, dan kapan waktunya para tenaga kerja langsung menjalankan kegiatan proses produksi. Yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi atau produk yang akan dihasilkan, serta tempat atau departemen di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Selanjutnya yaitu terdapat tenaga kerja ini mempunyai sifat-sifat, yaitu besar kecilnya biaya tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Kemudian, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini pula merupakan biaya yang variabel. Dan umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok. Baik, pada slide berikutnya, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Kemudian fungsi atau kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi, anggaran tenaga kerja langsung ini memiliki fungsi atau kegunaan, di mana yang pertama itu penggunaan TKL atau tenaga kerja langsung dan biayanya yang lebih terencana. Kemudian harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Kemudian dapat digunakan sebagai alat pengawas dan ini pula juga dapat berfungsi sebagai alat pengawas biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Tentunya sebelum kita menyusun sebuah anggaran itu pasti diperlukan yang namanya persiapan, di mana persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung ini dapat kita lihat bahwa sebelum kita menyusun anggaran tenaga kerja itu diperlukan pula bahwa terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya kerap kali ditemui dalam praktik, yaitu satuan hitung atas dasar jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu dibuat manning table, di mana manning table itu disusun sebagai hasil daripada perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Untuk slide berikutnya, yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Apa saja faktor tersebut? Faktor tersebut ialah yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode lalu. Kemudian mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Kemudian mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Dan faktor yang terakhir yaitu mengadakan taksiran wajar. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Mutia Ahadi. Oke, baiklah. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pembayaran upah yang berlaku. Baik, yang pertama itu ada sistem pembayaran upah menurut waktu, di mana hal tersebut ditentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan pada masing-masing karyawan berdasarkan lamanya bekerja. Mungkin hal tersebut
sering kita lihat bahwasanya seseorang akan dibayar atau seorang karyawan akan dibayar apabila ia mencapai jam kerja tertentu. Selanjutnya, yang kedua, sistem pembayaran upah menurut satuan hasil, yaitu penentuan besar kecilnya upah berdasarkan jumlah satuan unit yang dihasilkan oleh masing-masing setiap karyawan. Hal tersebut tidak jarang kita lihat bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan itu menggaji karyawannya dengan satuan unit. Apabila dia dapat menyelesaikan suatu tugasnya, maka dia akan mendapatkan upah atau gaji tersebut. Baik, selanjutnya itu ada sistem pembayaran upah insentif, yaitu penentuan besar kecilnya upah berdasarkan pada prestasi atau keterampilan karyawan. Ya, hal tersebut juga tidak jarang kita lihat bahwasanya banyak karyawan-karyawan yang mengapresiasi karyawannya yang berprestasi dengan memberikan tunjangan-tunjangan yang berupa pembayaran upah insentif bagi karyawan yang berprestasi tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melihat pendekatan yang digunakan dalam merencanakan biaya tenaga kerja. Di mana dalam memperkirakan standar jam kerja langsung yang dibutuhkan oleh setiap unit dari setiap produk, kemudian memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen, pusat biaya atau operasi dikalikan dengan standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam. Menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit pengeluaran dari untuk setiap departemen. Pusat biaya atau operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total tenaga kerja langsung menurut produk. Selanjutnya itu pendekatan yang kedua, itu memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari pengeluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan yang ketiga, yaitu membuat data personil menurut kebutuhan jumlah personil, di mana hal tersebut termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap pusat tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan anggaran tenaga kerja. Ada beberapa kegunaan, ada 4 kegunaan. Di antaranya yaitu yang pertama, fungsi personil dapat ditampilkan lebih efisien karena ada dasar untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan penggunaan personil. Yang kedua, yaitu fungsi keuangan yang dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering merupakan permintaan yang terbesar dalam kas selama setahun tersebut. Dengan mengetahui perkiraan biaya tenaga kerja langsung memungkinkan pegawai keuangan merencanakan kebutuhan kas bagi periode yang diterima. Baik, poin yang ketiga tentang kegunaan, yaitu membahas tentang biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk, biaya per unit atau total biaya. Mungkin merupakan faktor penting dalam beberapa bidang membuat keputusan, seperti kebijakan harga, negosiasi serikat tenaga kerja. Selanjutnya itu yang keempat, tentang kegunaan mengenai pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan dipertinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja. Di antara lain ialah 1, kebutuhan tenaga kerja. Kenapa kebutuhan tenaga kerja itu patut dipertimbangkan? Karena
tenaga kerja itu merupakan suatu hal yang sebagai faktor yang paling dominan dalam memproduksi suatu barang. Apabila tenaga kerjanya itu bagus, maka akan baik pula dalam memproduksi suatu barang. Dalam catatan, kita akan lebih efisien dan efektif dalam merencanakan serta memberikan output dari perusahaan terkait. Yang kedua itu pencarian dan menarik tenaga kerja. Kenapa hal tersebut diperlukan? Karena dalam men-input tenaga kerja itu tidak sasar. Kita memerlukan beberapa hal yang mungkin menjadi spesifikasi dari pekerjaan yang kita ingin lakukan. Soalnya itu ada pelatihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat itu ada evaluasi spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Sedangkan yang kelima itu gaji upah yang harus diterima. Dan yang terakhir yaitu pengawasan tenaga kerja. Hal tersebut dimaksudkan supaya tenaga kerja tersebut dapat lebih efisien dan efektif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.